Shalom Jemaat Tuhan, kembali dengan saya Ude Kesha Fanuel yang akan menyampaikan info sepekan. Salam sejahtera buat kita semua. Ibadah Raya Minggu 16 Februari 2025 GBC Randa. Dengan pembicara Pendeta Reni Wijaya. Demikian cuplikan video ibadah raya dan ibadah sekolah Minggu 16 Februari 2025. Tuhan Yesus memberkati. Fellowship Pelayan Tuhan diadakan pada hari ini pukul 5 sore dan disertai perjamuan kasih. Bagi seluruh pelayan Tuhan yang terlibat dalam tim Praise and Worship, tim ibadah raya dan komisi diwajibkan untuk hadir. Mari mengadakan mesbah keluarga kembali. Mesbah keluarga bisa diadakan dengan keluarga, tetangga, atau teman terdekat. Dan bagi yang membutuhkan pendampingan, bisa menghubungi Bapak Pendeta Muda Nathanael Kristanto. Ayo MK! Fellowship pria diadakan pada hari Selasa, tanggal 25 Februari, pukul 6:30 malam di gereja. Ibadah wanita diadakan pada hari Jumat, tanggal 28 Februari, pukul 5 sore di gereja dan disertai dengan perjamuan kasih. Fellowship Youth diadakan pada hari Rabu, tanggal 26 Februari, jam 6 sore di gereja, jadi teman-teman jangan lupa datang ya. See you!
Doa persiapan ibadah raya diadakan setiap hari Sabtu pukul 11 siang di gereja. Bagi seluruh pelayan Tuhan yang bertugas bisa mengikuti doa persiapan ibadah raya. Ibadah raya diadakan pada hari Minggu tanggal 2 Maret 2025 pukul 8 pagi di gereja dan disertai dengan perjamuan kudus. Dan ibadah anak pukul setengah 9 pagi di lantai 2 gereja. Tabungan kegiatan gereja tahun 2025 diaktifkan kembali mulai bulan Februari dan akan dibagikan setiap bulannya di minggu ketiga. Dan dihimbau setiap jemaat bisa menabung minimal Rp5.000 per bulan. Gereja akan mengadakan retreat pada hari Jumat sampai Sabtu tanggal 27 sampai 28 Juni dan terkait lokasi akan diinfokan kembali. Biaya untuk retreat sebesar Rp200.000 per orang, dan untuk peringankan Bapak, Ibu, dan Saudara, maka akan dibuat tabungan khusus retreat secara terpisah dan akan dikumpulkan di masing-masing komisi. Sekolah minggu dikumpulkan kepada Saudari Rosa, Youth kepada Saudari Jesselyn, Dewasa Muda kepada Ibu Nina, WBI kepada Saudari Agustin, dan kaum pria kepada Bapak Thomas Sugianto. Bagi yang tidak mengikuti ibadah komisi, bisa mengumpulkan ke Ibu Atik. Gereja membuka pendaftaran dalam setiap bidang pelayanan. Bagi jemaat yang rindu untuk terlibat dalam pelayanan, bisa menghubungi masing-masing PIC. Pendoa dapat menghubungi Ibu Rum, Aser, Kolektan, dan Parkir dapat menghubungi Bapak Thomas Sugianto. Pelayan musik dapat menghubungi Bapak Harjuna. Pelayan singer dapat menghubungi Ibu Dina. Tim multimedia dapat menghubungi Saudara Dika, dan kreatif ministry bisa menghubungi Saudari Cena. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada seluruh jemaat yang ulang tahun di minggu ini. Ibu Tan Eni pada tanggal 18 Februari. Ibu Sintike Devi Mustika Sesuli pada tanggal 21 Februari. Kenanya Nadine Duit Permata pada tanggal 21 Februari. Ibu Paina pada tanggal 22 Februari. Bapak Filipus Andrianto pada tanggal 23 Februari. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Sekian info yang bisa saya sampaikan pada hari ini, tahun 2025, tahun kemurahan Tuhan. Happy Sunday and God bless you. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Ada sukacita pagi hari ini? Amin. Mas. Amin. Sukatinya. Maaf. Sukacita harusnya mukanya cerah. Tapi saya sebagai silau ya. Karena sukacitanya Bapak Ibu. Kasih tahu kanan kirinya kalau belum ada. Enggak, kita berkata dalam hati aja. Hai jiwaku. Oh iya maaf, belum ada. Kita mengikuti saya ya. Mengikuti saya bersama-sama. Hai jiwaku. Hai jiwaku. Bersukacitalah. Bersukacitalah. Hai jiwaku. Hai jiwaku. Berbahagialah. Berbahagia. Amin. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau membacakan satu ayat firman Tuhan. Hitungan ketiga kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu, dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Kita ulang lagi, 3, 2, 1. Mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu, dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Pagi hari ini kami kembali menghadap ke hadirat-Mu.
Kami ingin selalu memuji-Mu, kami ingin selalu menyembah-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Biarlah wanita katakan, mari pria katakan bersama-sama, aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Kita katakan bersama-sama, ku nyanyi
Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kaulah yang disembah. Kami nyanyi Hosana, Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kaulah yang disembah. Kami nyanyi Hosana, Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kaulah yang disembah. Kaulah yang disembah. Kaulah yang disembah. Mari kita sembah Dia, mari kita puji Dia, kita agungkan namanya. Yesus, layak terima segala Kau yang pujian, terbaik. layak terima segala hormat. Yesus, Haleluya. Kau yang terbaik. Oh, Haleluya. sembah dan Terima puji, kasih, terima kami kasih, sembah dan Yesus. kami memuji-Mu Yesus. Haleluya. Terpujilah Engkau, terpujilah namamu. Hanya Kau Allah yang layak disembah. Layak terima segala pujian. Hanya namamu Tuhan yang layak dipuji. Hanya namamu Oh, Yesus. haleluya, haleluya. Puji sembah, puji syukur kepadamu Tuhan. Hanya Kau Yesus. Haleluya, haleluya. Agungkan namanya, tinggikan namanya. Raja segala raja, Raja yang memerintah. Terpujilah Engkau, terpujilah namamu Tuhan Yesus, Yesus, Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Oh Allah yang baik, dan kami memuji-Mu. Hosana bagi tahta yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kaulah yang disembah. Kami nyanyi Hosana Yesus. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk Di tahta Kami muliakan Engkau Tuhan dan kuagungkan, Kau layak disembah.
Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Kita katakan bersama-sama, Nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Hosana in the highest. Let our King be lifted up. Hosana, Hosana in the highest. Biarlah setiap kami meninggikan Engkau ya Rajaku. Dengan kesungguhan hati kami meninggikan Engkau ya Tuhanku. Hosana in the highest. Let our King be lifted up. Hosana, Hosana in the highest. Let our King be lifted up. Hosana. Dengan kesungguhan hati kita katakan bersama-sama, Hosana in the highest. Let our King be lifted up. Hosana. Let our King be lifted up. Let our King be lifted up. Let our King be lifted up. Tinggikan Engkau Yesus, kami muliakan Engkau Tuhan. Glory, 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 Haleluya, ditinggikan, diagungkan, dimuliakan. haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, hanya Engkau Allah yang layak kami tinggikan Yesus. Hanya Engkau Raja di atas segala raja. Terima kasih Yesus. Biarlah hati kami, tubuh kami, pikiran kami, jiwa kami satu tujuan untuk saat ini, untuk memuji nama-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, siapkan setiap kami untuk kami boleh melompat, untuk kami boleh bertepuk tangan. Kami menyuarakan bahwa Raja di atas segala raja adalah Engkau. Kami bersepakat di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan, Amin. yang percaya katakan, Amin. berikan tepuk tangan yang luar biasa. Masih sehat? Lihat kanan kirinya sehat atau tidak. Masih sukacita ya? Haleluya. Kita mau pujikan
sorak-sorai kemenangan. Kita bantu dengan tepuk tangan. Siap memuji Tuhan lebih lagi. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku yang memeliharaku selamanya. Pria saja katakan, masih kurang kenceng. Gantian, wanita katakan lebih kenceng. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Kami merasakan Tuhan Yesus. Kita katakan bersama-sama, kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Musik memuji Tuhan, kita sambut dengan tepuk tangan. Katakan bersama-sama, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Berikan sorak-sorai yang paling meriah untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Saudara percaya nama Yesus berkuasa, amin. Yang percaya katakan amin. Karena nama Yesus bukan hanya yang nomor satu, tapi satu-satunya yang memberikan kesembuhan, amin. Yang memberikan kekuatan, amin. Yang memberikan kemenangan, katakan haleluya. Yes, kami percaya namamu berkuasa Tuhan. Mari jemaat Tuhan bangkit, serukan nama Yesus. Hanya Kau yang layak ditinggikan dan dimuliakan Tuhan. Nama Yesus segalanya dalam hidup kami. Haleluya. Bersama-sama katakan, bangkit
Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mari anak-anak sekolah minggu kita akan berdoa. Untuk anak-anak silakan maju ke depan. King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, semua ciptaan Tuhan. Haleluya, semua ciptaan Tuhan. Gajah badannya besar, tapi aneh matanya sipit. Lebih aneh binatang siput, kemana-mana rumahnya ikut. Haleluya, semua ciptaan Tuhan. Haleluya, semua ciptaan Tuhan. Puji Tuhan. Silakan untuk Ibu Ati berdoa untuk sekolah minggu. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, pada kesempatan pada pagi hari ini kami menyerahkan anak-anak kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Jika mereka akan sekolah minggu, Engkau memberkati mereka Tuhan. Ajar mereka untuk duduk tenang mendengarkan firman-Mu, agar setiap firman-Mu dapat tertanam di hati mereka masing-masing. Bapa, ajar mereka untuk selalu takut akan Engkau Tuhan, sehingga anak-Mu ini selalu menjadi berkat bagi lingkungan yang ada. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa buat guru-guru sekolah minggu. Engkau juga akan memberkati guru-guru sekolah minggu yang akan menyampaikan firman-Mu, mendidik mereka dengan penuh kesabaran yang daripada Engkau. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan doa ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Amin, selamat beribadah sekolah minggu, Tuhan memberkati. Kita akan menaikkan syafaat kita di hadapan Tuhan. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Inilah iman kami. Engkau satu-satunya Allah yang layak kami sembah, yang layak kami tinggikan seumur hidup kami. Karena kami tahu Tuhan, Engkaulah yang memiliki kehidupan, Engkaulah yang memiliki tubuh, jiwa, roh kami. Dan kalau pagi hari ini kami boleh ada di tempat ini, satu anugerah, satu kemurahan yang boleh kami nikmati. Kami boleh datang untuk memuji, memuliakan nama-Mu yang sudah memberikan hidup ini. Kami bersyukur Bapa, dan pagi hari ini secara khusus kami menyerahkan ibadah pagi hari ini sepenuhnya ke dalam tangan pengaturan Tuhan. Biar Tuhan yang berkehendak, Tuhan yang beracara, Tuhan yang mau hadir untuk melawat sidang jemaat-Mu. Tuhan memakai seluruh yang melayani pagi hari ini, pemain musik, singer, leader, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, multimedia, semua yang ambil bagian di dalam pelayanan pagi hari ini. Kami mau percayakan ke dalam pengaturan tangan Tuhan. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memakai, Tuhan yang mengurapi, sehingga pagi hari ini hanya Engkau yang dipermuliakan. Dan kami menikmati lawatan Tuhan, kami menikmati jamahan Tuhan, kami menikmati pemulihan yang dari Tuhan, yang lemah dikuatkan, yang kekurangan ditambah-tambahkan, yang mengalami permasalahan, Tuhan akan buka jalan. Bahkan mereka yang sedang lemah tubuh, Engkau adalah harapan kami untuk kami kembali sehat. Segala sarana itu hanya sebagai alat, tapi kesembuhan, kesehatan, kebahagiaan, sukacita itu datangnya daripada Tuhan. Bapa, pagi hari ini kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami menyerahkan negeri kami dari Sabang sampai Merauke. Kami menyerahkan seluruh pemimpin-pemimpin pemerintahan. Bahkan kami berdoa untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, anggota MPR, DPR,
kepala-kepala pemerintahan dari pusat sampai daerah, lembaga-lembaga negara. Tanpa kecuali kami percayakan semuanya dalam pengaturan tangan-Mu, karena negeri ini, bangsa ini milik Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri akan terus campur tangan di dalamnya. Berikan hikmat kepada Bapak Presiden, sehingga setiap keputusan, setiap apa yang direncanakan, semuanya hanya datang daripada Tuhan sendiri. Bapak, pada kesempatan hari ini kami juga berdoa, biarlah Tuhan akan memberikan roh yang takut akan Tuhan kepada seluruh pejabat-pejabat yang ada di negeri ini, sehingga mereka boleh bekerja, melakukan tugasnya dengan hati yang takut akan Tuhan. Karena dengan itu Engkau akan memberkati, Engkau akan memulihkan negeri ini. Kami juga berdoa, Bapak, untuk saat-saat ini di mana para mahasiswa sedang berdemo, kami terbuka untuk kritik, kami terbuka untuk masukan-masukan, tapi doa dan harapan kami, Tuhan akan tolong, Tuhan akan berkati, jauhkan dari hal-hal yang tidak berkenan, untuk penyusup-penyusup yang akan membuat onar, yang akan mengadu domba, yang akan membawa negeri ini terpuruk. Kami tolak, kami patahkan di dalam nama Yesus. Biar Tuhan akan memberkati keamanan, Tuhan memberkati kepolisian, Tuhan memberkati keamanan yang ada di negeri ini dengan hikmat-Mu, sehingga segala sesuatunya bisa diselesaikan dengan baik oleh karena campur tangan Tuhan. Pagi hari ini kami juga berdoa untuk Kota Salatiga tercinta. Tuhan memberkati Bapak Wali Kota yang baru dengan segala yang akan direncanakan. Tuhan memberkati juga bawahan-bawahan yang bekerja di pemerintahan kota dengan hikmat-Mu, sehingga kami yang tinggal di Kota Salatiga juga semakin menikmati pemeliharaan Tuhan melalui Bapak Wali Kota yang baru. Kami berdoa untuk BKKS. Kami berdoa kiranya Tuhan juga memberkati seluruh kepengurusan, seluruh program kota sepanjang tahun ini. Tuhan juga akan berkati seluruh pengurusan, sehingga melalui BKKS hamba-hamba Tuhan yang ada di Kota Salatiga semakin bergandengan tangan untuk memelihara anak-anak Tuhan yang ada di Kota Salatiga, dan Tuhan dipermuliakan di dalamnya. Bapak, pada pagi hari ini kami juga berdoa secara khusus untuk Gereja Bethel Indonesia, dimanapun baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Tuhan akan memberkati semua kepengurusan, Tuhan memberkati program sepanjang tahun ini. Tuhan akan berkati dan melalui Gereja Bethel Indonesia yang ada di negeri ini maupun yang ada di luar negeri, anak-anak Tuhan semakin terpelihara. Bahkan jiwa-jiwa baru yang belum percaya kepada Tuhan boleh dijangkau, boleh menerima Engkau melalui penginjilan, melalui apapun yang diusahakan. Tuhan memberkati, sehingga pada akhirnya dunia ini terbuka dan mata terbuka, hati terbuka, lutut mereka bertelut mengaku bahwa Engkaulah Tuhan yang sesungguhnya. Kami juga berdoa untuk Gereja Bethel Ebenezer di mana kami bernaung. Tuhan juga memberkati Bapak Ibu Gembala Denny Wijaya, Bapak Ibu Kris, Bapak Ibu Tony Titus, Tante Lydia Lo, dengan seluruh yang melayani di gereja ini. Tuhan akan terus memakai, melengkapi, melindungi, mengurapi, sehingga melalui gereja di mana kami bernaung, Tuhan selalu dipermuliakan di dalamnya, dan kami juga boleh menjangkau jiwa-jiwa yang di sekitar kami oleh karena campur tangan Tuhan. Bapak, pagi hari ini kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang mengalami kelemahan tubuh. Kami menyerahkan Ibu Hedminton, kami menyerahkan Ibu Devi, kami berdoa untuk Ibu Lydia Ari, berdoa untuk Mbak Rum, berdoa untuk Sri Lestari, Pak Sukijan, Pak Heri, bahkan mereka yang saat ini mengalami kelemahan tubuh tapi kami tidak tahu mereka punya Tuhan, mereka milik Tuhan. Biarlah pengharapan mereka untuk kembali sehat, Engkau yang menjadikannya menjadi sehat. Segala yang diupayakan melalui obat-obatan, melalui dokter, melalui apapun itu hanya sarana, karena kami tahu kesembuhan itu datang daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami menyerahkan sidang jemaat-Mu, beri kami hati yang terbuka buat firman-Mu. Engkau sudah membajak hati kami sudah dilembutkan. Biarlah Tuhan memakai hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, urapi dengan kuasa yang dari surga, kekuatan yang dari Tuhan, sehingga setiap telinga boleh mendengar, setiap hati terbuka menerima firman-Mu dan melakukannya, karena itu adalah keuntungan yang besar bagi kami. Terima kasih Bapa.
Doa ucapan syukur kami pagi hari ini kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar dalam segala keadaan Tuhan Yesus, kami mau tetap menyembah Engkau Tuhan. Karena di dalam penyembahan kami Engkau bekerja Tuhan. Engkau melawat, Engkau berkuasa, Engkau bertahta Tuhan. Terima kasih Bapa. Biar penyembahan yang benar yang keluar dari dalam hati kami hanya untuk memuliakan Engkau Yesus. Haleluya. Saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat Kau bertahta, bersama-sama kita bangkit berdiri naikkan di hadapan Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Dengan segenap hati naikkan di hadapan Tuhan. Ku angkat hatiku, Ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Sekali lagi katakan, ku angkat Ku angkat hatiku, ku pandang
kita muliakan namanya yang kudus. Haleluya. Biarlah mengalir dari dalam hatimu puji-pujian, mengalir dari dalam hatimu penyembahan yang berkenan kepada Tuhan. Haleluya. Glory Yesus, kami menyembah, sebab Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah puji-pujian kami. Kami bersyukur buat kasih setiamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terpujilah namamu, terpujilah Engkau Yesus. Tak henti-hentinya kami menaikkan pujian yang tulus dari dalam hati kami kepadamu pagi hari ini Tuhan. Kami ada sampai hari ini semua karena anugerah-Mu, semua karena kebaikan-Mu Yesus. Tidak dapat kami membalas segala kebaikan-Mu, hanya puji-pujian yang keluar dari mulut kami, hanya ucapan syukur yang keluar dari lidah kami Tuhan. Kami memuliakan Engkau Tuhan, kami mengagungkan nama-Mu di setiap waktu Yesus. Terima kasih Tuhan, karena kami percaya setiap puji-pujian yang keluar dari mulut kami akan mendapatkan kekuatan yang baru. Kami selalu mengingat kasih-Mu, kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa buat pagi hari ini Yesus. Biarlah Tuhan kami siapkan hati kami untuk kami mendengarkan firman-Mu pagi hari ini. Urapi setiap kami Tuhan, pribadi lepas pribadi Tuhan. Jangan lewatkan hati kami Tuhan. Biarlah Engkau menjamah kami, memberikan kami pengertian yang baru akan firman-Mu, sehingga kami boleh berubah, kami boleh berbuah sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu Yesus. Terima kasih Bapa, kami siap mendengar firman-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Ada sukacita? Amin. Luar biasa ya. Tema bulan ini masih berbicara tentang penyembahan ya. Di minggu yang terakhir di bulan Februari, saya ingin membagikan sesuatu tentang penyembahan kepada kita semua. Kita harusnya bersyukur kalau kita tinggal di Indonesia ya. Kita boleh memuji Tuhan, kita boleh memuliakan Tuhan dengan leluasa tanpa ada sesuatu apapun yang menghalangi kita, amin. Saudara tahu beberapa hari yang lalu saya melihat berita ya, di gereja Kongo itu ada sekitar 70 orang yang mati dibunuh. Sungguh ngeri sekali. Mereka matinya tidak wajar ya, kepalanya ya dihabisi ya. Nah saudara lihat bahwa hari-hari ini bukanlah hari-hari di mana kita harus merasa tenang, aman, dan lain sebagainya. Tidak, begitu banyak hal-hal yang akan kita hadapi ke depan ya. Khususnya dalam kehidupan kita, begitu banyak persoalan, begitu banyak tantangan yang akan kita hadapi. Nah, berkaitan dengan segala sesuatu yang terjadi di dalam dunia ini, hal yang sangat penting yang harus dilakukan orang percaya, orang-orang Kristen pada umumnya, yaitu kita harus senantiasa mengandalkan Tuhan. Amin. Selalu menyembah Tuhan setiap waktu. Nah, Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk kita mengerti apa definisi daripada penyembahan itu, untuk apa kita harus mengerti definisi ini? Untuk supaya kita mengetahui tujuannya, untuk apa kita menyembah Tuhan. Amin. Nah, pagi hari ini saya ingin memberikan tema khotbah yaitu hidup adalah penyembahan. Saya ambil di dalam kitab Mazmur karena sangat luar biasa sekali. Itulah dinamakan kitab
Mazmur. Mazmur itu berisi dengan apa? Puji-pujian, kidung-kidung lagu-lagu kepada Tuhan ya. Jadi di dalam Mazmur 118 ayat ke-14 di sana dikatakan, Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Oleh karena Tuhan kekuatan kita, kita bermazmur. Kita memuji Tuhan, kita menaikkan puji-pujian kepada Tuhan, dan Tuhan menjadi kekuatan kita, amin. Nah, kita akan melihat definisi daripada penyembahan terlebih dahulu ya. Saya selalu, sebelum masuk kepada intinya, saya selalu memasukkan definisi tentang penyembahan itu ya. Penyembahan itu, kata menyembah itu berasal dari kata sembah, artinya pernyataan hormat yang tertinggi, yang dapat dilakukan dengan sikap simpu, sujud, atau sungkem. Kalau orang Jawa kan tahu kan, sungkem. Nah, itu adalah merupakan sikap kita menyembah sesuatu yang lebih tinggi, seperti itu ya. Nah, di dalam Mazmur 66 ayat 4, firman Tuhan katakan, seluruh bumi sujud menyembah Engkau, mereka menyanyi memuji namamu, seluruh bumi akan bersujud kepadamu dan bermazmur bagimu, memuji namamu. Selah. Nah, Bapak Ibu, di sini sangat penting sekali bahwa di dalam ayat ini mengajak kita untuk menyembah Tuhan Allah semesta alam. Tetapi tahukah kita bahwa seperti definisi dari menyembah tadi, menyembah itu kan pernyataan hormat kepada sesuatu yang tertinggi. Banyak orang menganggap bahwa menyembah itu hanya kepada Tuhan semesta alam saja, tidak ya? Ada orang yang menyembah kepada raja ya, itu kan bentuk penyembahan juga, menyembah kepada raja. Ada orang yang menyembah kepada uang, mereka menyembah kepada uang, mereka menjadikan hidup mereka hamba uang. Jadi uang itu adalah segala-galanya di dalam kehidupan mereka. Ibadah tidak pernah, tidak peduli dengan keluarga dan lain sebagainya. Jadi dia meluangkan kehidupan, kegiatannya hanya untuk uang. Uang. Dia mencari uang dan lain sebagainya. Dia memakai berbagai cara untuk mendapatkan uang. Bahkan banyak orang menghalalkan segala sesuatu demi uang ya. Jadi uang itu adalah sesuatu yang tertinggi untuk dia sembah, menjadikan uang itu sebagai Tuhannya. Ada juga yang menyembah manusia, idolanya seperti itu ya, dan sebagainya. Nah, tetapi kita menjadikan Tuhan semesta alam itu adalah menjadi pusat penyembahan kita, amin. Ketika hidup kita ini dijadikan penyembahan untuk Tuhan, maka kita percaya hadirat Tuhan itu akan selalu hadir dalam kehidupan kita, amin. Penyembahan itu bukan berbicara di dalam gereja saja, tetapi penyembahan itu jauh di dalam kehidupan kita, dasar hati kita. Apa penyembahan sejati itu? Kalau saudara membaca di dalam Roma 12 ayat 1 dan 2, seringkali hamba Tuhan katakan bahwa penyembahan yang sejati itu apa? Mempersembahkan tubuhmu sebagai apa? Persembahan yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Itu adalah ibadahmu sejati. Jadi penyembahan yang sungguh-sungguh sejati itu apa? Menyerahkan seluruh hidup kita ini untuk apa? Untuk Tuhan. Makanya seperti tema khotbah saya, bahwa hidup kita ini adalah penyembahan. Artinya hidup kita ini kita persembahkan kepada Tuhan. Segala keinginan kita, segala rencana kita, apapun yang kita alami di dalam hidup kita ini, kita buat untuk Tuhan. Karena hidup kita ini adalah sebuah penyembahan. Amin. Nah, Bapak Ibu, dari kata sembah ini tadi, kemudian muncul kata sembahyang. Ya, sembah dan yang. Artinya apa? Terdiri dari dua kata, sembah dan yang, itu artinya sujud menyembah kepada penguasa alam. Yang itu penguasa ya. Jadi sujud menyembah kepada penguasa alam semesta, itu artinya sembahyang. Kalau kita berdoa ya, seperti itu ya. Nah, sekalipun banyak agama
sekalipun banyak kepercayaan, keyakinan di dalam negara kita ini, tetapi kita tahu bahwa kita adalah orang-orang yang menyembah kepada Allah yang benar. Amin. Sekalipun banyak agama, sekalipun banyak keyakinan, sekalipun banyak kepercayaan, tetapi mereka menyembah kepada Tuhan yang tidak benar. Amin. Kalau mereka menyembah kepada Tuhan yang tidak benar, artinya penyembahan mereka pun salah. Penyembahan mereka pun tidak benar. Nangkep sini? Kalau seseorang menyembah kepada sesuatu yang tidak benar, maka penyembahannya pun akan menjadi tidak benar. Karena dia menyembah sesuatu yang tidak benar. Seperti yang saya katakan tadi. Kalau kita menyembah kepada uang, penyembahan kita pun salah. Tidak benar. Kalau kita menyembah sesuatu kepada Tuhan yang dianggap benar, tetapi itu merupakan Tuhan yang salah, maka penyembahan kita pun tidaklah benar. Maka tepat yang dikatakan di dalam Yohanes 4 ayat 23-24 bahwa di sana dikatakan akan ada penyembah-penyembah yang benar. Itu firman Tuhan katakan, akan ada penyembah-penyembah Tuhan yang benar, yang menyembah Tuhan dalam apa? Roh dan kebenaran. Nah, itu yang berkenan kepada Tuhan ya. Nah, Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan Yesus, berbicara bahwa hidup kita ini adalah penyembahan ya. Artinya setiap waktu, setiap saat kita harus menyembah Tuhan. Amin. Karena apa? Benar, seperti Bapak Gembala sampaikan di dalam kitab Wahyu, bahwa nanti kita di surga itu siang dan malam semua orang percaya akan memuji Tuhan. Rumah kita tuh bukan di sini. Hidup kita ini sementara di sini. Hidup kita di surga itu adalah kekal. Jadi kalau kita mau masuk ke dalam surga, belajarlah saat ini memuji Tuhan. Amin. Belajar menaikkan syukur kepada Tuhan, menyembah Tuhan dengan bermazmur. Apapun kita bisa bermazmur. Amin. Ambil di dalam kitab Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku. Bermazmur seperti itu ya. Dengan puji-pujian dan lain sebagainya. Jadi saya ingin katakan bahwa semua orang bisa bernyanyi, amin. Ada yang tidak bisa bernyanyi? Ada? Nanti diajari oleh Bapak Gembala ya. Jadi saya yakin walaupun suara kita fales, semua orang bisa bernyanyi di hadapan Tuhan, amin. Tidak peduli jelek, pokoknya semua orang bisa bernyanyi, sudah titik, itu kayak gitu ya. Jadi semua orang bisa bermazmur bagi Tuhan. Nah, apa itu Mazmur? Seperti yang saya katakan tadi di awal, bahwa Mazmur itu atau dikenal sebagai kitab Jabur oleh saudara-saudara kita seberang ya. Kitab Jabur itu berisi nyanyian atau syair puji-pujian yang mengagungkan Tuhan. Jadi Mazmur itu bisa diartikan sebagai kidung, nada atau himne puji-pujian bagi Allah. Jadi semua kita bisa bermazmur. Tuhan, Engkaulah gembala yang baik, takkan kekurangan aku. Pokoknya seperti apa ya kalau bisa melihat seperti drama musikal kayak gitu kan. Setiap dia berkata-kata dia selalu ada irama-iramanya. Ada apakah engkau di sana? Seperti itu ya. Sedang apakah? Jadi itu melantunkan. Jadi semua kita bisa bermazmur bagi Tuhan. Kita menaikkan puji-pujian kepada Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan. Belajar saat ini kita di dalam dunia ini. Kesempatan kita untuk belajar menyembah Tuhan. Karena yakin bahwa ada tujuan kita untuk menyembah Tuhan. Amin. Apa sih tujuan kita menyembah Tuhan? Nah, ini tujuan kita menyembah Tuhan. Sudah dibahas ya sebelum-sebelumnya oleh hamba-hamba Tuhan di tempat ini. Saya ingin di sini menyampaikan bahwa ada tujuan menyembah Tuhan itu, yaitu pertama, untuk melepaskan kita dari kejaran musuh-musuh kita. Untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita. Musuh-musuh ini berbicara tentang apa? Roh-roh jahat di sekitar kita. Firman Tuhan katakan roh-roh jahat itu diibaratkan seperti apa? Singa yang mengaum-ngaum, yang siap menerkam orang-orang yang lengah, yang tidak siap ya. Di dalam 1 Samuel 16 ayat 23, di sana dikatakan, dan setiap kali apabila roh yang lain daripada Allah itu hinggap pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya.
Saul merasa lega dan nyaman dan roh yang jahat itu undur daripadanya. Nah, saya agak bingung dengan terjemahan ini ya. Jadi saya ambil terjemahan ini. Mungkin kita kok ada roh jahat, ada roh dari Tuhan. Kemudian roh jahat itu undur, kan aneh kan seperti itu ya. Di dalam kitab apa? Di dalam terjemahan AYT, Alkitab Yakin apa singkatannya? AYT ya. Nah, di situ dikatakan bahwa setiap kali roh jahat yang dari Allah, artinya itu bukan datang dari Tuhan ya, artinya Tuhan mengizinkan, seperti itu ya. Tuhan mengizinkan roh jahat itu turun ke atas Saul. Karena apa? Karena Saul sudah tidak taat kepada Tuhan, maka perlindungan daripada Tuhan itu hilang daripada Saul. Nah, inilah ya. Jadi Tuhan mengizinkan roh jahat itu turun ke atas Saul. Dan tetapi ketika Daud memainkan kecapi, Saul pun merasa lega, roh jahat itu menjauh daripadanya. Jadi yang pertama tadi, untuk apa kita menyembah Tuhan? Untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita atau roh-roh jahat. Amin. Kejaran musuh-musuh ini bukan kejaran apa? Debt collector ya, bukan ya. Dikit-dikit dikejar orang, wah sembunyi kita. Bukan ya, kejaran musuh ini roh-roh jahat yang selalu mengejar orang-orang percaya. Dia ingin mencari celah untuk apa? Untuk menjatuhkan orang percaya, untuk menghancurkan keluarga orang percaya, untuk mengalahkan orang percaya yang lengah dan tidak siap ya. Nah ini. Oleh sebab itu kita harus selalu setiap waktu menyembah Tuhan. Supaya apa? Kita minta perlindungan Tuhan. Kita minta Tuhan selalu menyatakan kemuliaan-Nya bagi kita. Menolong kita ya. Nah, karena Raja Saul ini mulai dikuasai iri hati, ia hendak membunuh Daud. Dan Daud melarikan diri ke dalam gua Adulam. Di tengah rasa takut, Daud menyembah Tuhan. Daud itu seorang yang diurapi Tuhan, selalu dekat dengan Tuhan. Tetapi ketika dia dikejar oleh Raja Saul, Daud juga bisa takut, amin. Bahkan firman Tuhan kalau kita baca kisah Nabi Elia, seorang nabi yang besar, mengalahkan 450 nabi Baal pada waktu itu pun dia lari mendengar ancaman Isabel. Nah, seorang yang dekat dengan Tuhan pun bisa mengalami hal demikian, rasa takut. Jadi sebagai manusia biasa, kadangkala kita merasa takut, kita merasa cemas, kita merasa khawatir akan hidup ini. Tetapi apa yang harus kita ambil sikap yang baik? Yang baik, sikap yang benar adalah kita datang kepada Tuhan. Kita tersungkur di bawah kaki Tuhan. Kita mulai menaikkan penyembahan kepada Tuhan. Karena ketika kita menyembah Tuhan, kita berkata Tuhan adalah kekuatanku. Amin. Kita mendapatkan kekuatan. Tuhan adalah mazmurku, dialah keselamatanku. Nah, di sini kita akan mendapatkan kekuatan yang baru. Sebesar apapun masalah kita, itu tidak ada apa-apanya ketika kita datang menyembah Tuhan. Sebesar apapun, seberat apapun persoalan kita, ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan kekuatan dan jalan keluar. Amin. Bagi setiap orang yang percaya kepada Dia. Yakin, ketika kita dalam masalah berat, pencobaan, bahkan sekalipun kita ada di dalam api, kita tetap menyembah Tuhan, amin. Mana Mbak Sari? Saya diberkati lagu yang dinyanyikan oleh Mbak Sari ya, luar biasa ya. Bukan bernyanyi sampai jiwaku percaya, luar biasa sekali, dalam ya. Sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Terus apa? Ku tahu aku tak sendiri, selalu baik kau di hidupku. Bahkan di dalam api pun, ku kan tetap menyembahmu. Luar biasa ya. Bahkan di dalam api pun, ku kan menyembahmu. Tetapi nyatanya banyak orang Kristen, banyak anak-anak Tuhan, ketika diberkati Tuhan, wah gampang sekali ya mengucap syukur. Wah luar biasa, setiap hari bahkan, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu. Terima kasih Tuhan untuk mujizat-Mu. Terima kasih Tuhan untuk setiap
mujizat-mujizat kesembuhan dan lain sebagainya. Kita gampang mengucap syukur akan hal itu. Tetapi ketika kita menghadapi masalah, ketika kita diperhadapkan dengan persoalan, bahkan sakit penyakit yang tidak kunjung sembuh, apakah kita bisa menghadapi semua itu dengan mengucap syukur, dengan puji-pujian kita keluar dari mulut kita? Nah, disinilah kita harus menaikkan penyembahan kita kepada Tuhan. Hidup kita ini adalah penyembahan, amin. Oleh sebab itu setiap waktu kita harus menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan. Kita bermazmur bagi Tuhan. Yang kedua, apa tujuan kita menyembah Tuhan? Yang kedua, yaitu untuk melepaskan kita dari belenggu dosa. Di sana dikatakan ya, membebaskan kita dari tawanan. Nah, Bapak Ibu bisa membaca di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 23 sampai 34 ya, panjang sekali ya. Tetapi saya ingin mengambil di ayat 25 di sana dikatakan bahwa tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Nah, kita tahu bahwa kisah ini luar biasa sekali, pelayanan Paulus dan Silas memberitakan nama Yesus di mana-mana dan mereka pun akhirnya ditangkap. Ditangkap, kemudian bukan saja ditangkap, mereka dianiaya, disiksa. Di dalam firman Tuhan di sini dikatakan mereka dicambuk, didera, dianiaya, dan lain sebagainya. Mereka sudah mengalami hal demikian. Bahkan mereka harus dimasukkan ke dalam penjara. Kaki mereka dibelenggu pada waktu itu ya. Menurut ini ya gambarnya ya. Kaki mereka dibelenggu, tangan mereka dirantai. Kalau kita baca firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul tadi ya, ayat pasal ke-16. Nah, kita melihat ketika begitu banyak pencobaan yang mereka hadapi, kesulitan-kesulitan, wah begitu beratnya melayani Tuhan, begitu beratnya untuk menjadi saksi Kristus. Banyak orang-orang di sekitar, mungkin di sekitar kita mengejek kita, menghina kita, bahkan menyakiti hati kita, begitu beratnya. Tetapi kita melihat dari kisah ini, kita mempelajari bahwa Paulus dan Silas bukan menjadi lemah, tetapi mereka tetap di dalam penjara, mereka tetap menaikkan pujian bagi Tuhan. Mereka menaikkan puji-pujian bagi Tuhan. Bahkan orang-orang di dalam penjara pun mendengar puji-pujian yang keluar dari mulut Paulus dan Silas ini. Mereka mendengar puji-pujian kepada Allahnya. Apa yang terjadi? Gempa bumi terjadi. Pintu-pintu penjara akhirnya terbuka, rantai-rantai, belenggu-belenggu diputuskan, dihancurkan pada waktu itu ya. Jadi yang kedua, ketika kita menaikkan pujian bagi Tuhan, menaikkan penyembahan bagi Tuhan, yang kedua untuk melepaskan kita dari belenggu dosa, dari kutuk nenek moyang, dari membebaskan kita dari tawanan. Apa yang menawan kita hari-hari ini? Apakah masalah, apakah sakit penyakit, atau kutuk? Kadang-kala kita tidak tahu ya. Saya juga tidak tahu apakah saya ini generasi yang di atas saya itu ada generasi lainnya. Apakah mereka ada memiliki perjanjian dengan kuasa kegelapan, kita tidak tahu ya. Tetapi saya selalu berdoa, Tuhan putuskan setiap kutuk-kutuk nenek moyang itu supaya tidak turun ke dalam kehidupan saya, keluarga saya, bahkan generasi saya yang berikutnya. Diputuskan. Oleh sebab itu kita menaikkan pujian kepada Tuhan. Kita menyembah Tuhan. Untuk apa? Ketika hadirat Tuhan nyata di dalam kehidupan kita, maka setiap belenggu dosa akan dihancurkan. Amin. Apa yang mengikat kita? Dosa apa yang mengikat kita hari-hari ini? Kelemahan apa yang mengikat kita? Sakit penyakit apa yang melemahkan iman kita? Mari kita menaikkan pujian bagi Tuhan. Menaikkan penyembahan kita kepada Tuhan. Maka disitulah Tuhan akan berkarya. Kuasa Tuhan akan dinyatakan. Amin. Kita melihat bahwa ada sesuatu yang luar biasa ketika pujian itu dinaikkan. Amin. Nah, saya melanjutkan yang ketiga ya. Untuk apa kita menyembah Tuhan? Yang ketiga, untuk menghancurkan tembok-tembok Yeriko. Apa itu tembok-tembok Yeriko? Ya, tembok-tembok Yeriko itu seperti apa? Menghalangi berkat.
penghalang berkat dalam kehidupan kita. Di dalam Yosua 6 ayat ke-5. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring, maka tembok kota itu akan runtuh, lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Nah, kita tahu bahwa tembok Yeriko ini adalah suatu tembok yang sangat tebal sekali ya. Dicatat di sana bahwa tembok Yeriko itu memiliki ketebalan sampai 2 meter. Saudara bisa bayangkan, saya dulu pernah ikut membantu memecahkan tiang ini ya sama teman-teman yang lain. Cuma tiang ini aja, waduh, begitu lamanya ya. Perjuangannya begitu luar biasa seperti itu. Bagaimana saudara bisa bayangkan tembok yang tebalnya itu 2 meter bisa hancur ya. Kemudian tingginya mencapai 5 meter ke atas. Diperlukan 1 jam untuk dapat mengelilingi dinding tersebut. Karena luasnya itu mencapai 40.000 meter persegi. Nah, di sini Tuhan mengatakan kepada bangsa Israel untuk mengelilingi tembok Yeriko itu selama apa? 7 hari. Dan Tuhan berjanji akan memberikan kemenangan kepada mereka. Tembok Yeriko akhirnya runtuh. Apa yang menyebabkan tembok Yeriko runtuh, Bapak Ibu? Kalau kita melihat di ayat ini, bahwa Tuhan perintahkan mereka di hari ke-7 untuk apa? Untuk mereka bersorak-sorai. Itu sorak-sorai ya. Sorak dengan nyaring, bukan diam-diam ya. Diam-diam kayak gitu, tidak. Tetapi bersorak-sorai dengan nyaring di hari ke-7. Ketika mereka taat seperti apa yang Tuhan katakan kepada mereka. Dan tembok itu pun runtuh. Tembok yang menghalangi berkat Tuhan itu runtuh. Sama seperti itu juga. Seringkali banyak orang Kristen itu mengeluh kehidupannya ya. Wah, saya tidak diberkati Tuhan. Ekonomi saya, aduh, usaha saya sedang kacau dan lain sebagainya. Kalau mereka memahami hal tentang penyembahan ini, maka hidup mereka akan diubah. Amin. Amin. Hidup mereka akan diubah. Seperti ini. Tembok Yeriko setebal apapun, masalah yang mengikat hidup kita, yang menghalangi berkat Tuhan dalam hidup kita, itu akan dihancurkan. Ada amin? Nah, kalau saya ingat kisah tabut Allah di dalam rumah Obed Edom, saudara tahu, selama 3 bulan tabut itu di dalam keluarga Obed Edom, apa yang terjadi? Ketika tabut Allah ada di dalam keluarga Obed Edom, maka hadirat Tuhan ada di dalam keluarga itu. Dan ketika hadirat Tuhan ada di dalam keluarga itu, apa yang terjadi? Berkat Tuhan mengalir ke dalam keluarga Obed Edom. Amin. Jadi ketika hadirat Tuhan hadir dalam keluarga kita, percayalah, tidak usah kita minta berkat Tuhan. Tuhan akan mengirimnya, amin. Sama seperti Elia ketika itu dalam kelaparan, Tuhan mengirim apa? Burung gagak makan kepada hambanya ini. Jadi benar, kalau kita mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, kita menaikkan penyembahan kita kepada Tuhan, ketika hadirat Tuhan memenuhi hidup kita, memenuhi hati kita, percayalah, berkat Tuhan akan dinyatakan. Firman Tuhan selalu katakan apa yang tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita dengar, bahkan timbul dalam hati kita, Tuhan akan sediakan, amin. Percaya, percaya itu. Nah, ketika bangsa Israel bersorak-sorai kepada Tuhan, mereka bersorak dengan nyaring. Mungkin mereka berkata, Kados, Kados, Kados. Artinya apa? Kudus, Kudus, Kudus. Adonai Elohim Zebaot. Artinya apa? Allahku, Tuhanku semesta alam. Hasehaya Vehove Veyavo, yang telah ada, yang ada, bahkan yang akan datang. Mereka menaikkan pujian ini. Kados, 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 Adonai Elohim Zebaot.
Ase haya Vehove Veyafu. Jadi ketika mereka menaikkan pujian kepada Tuhan, penyembahan, pengagungan, maka hadirat Tuhan nyata di dalam kehidupan mereka. Belenggu apapun yang mengikat hidup kita akan dihancurkan, akan diputuskan. Amin. Setiap kutuk akan dihancurkan. Percaya bahwa mujizat Tuhan masih tetap ada. Seringkali ada yang menghalangi berkat Tuhan dalam hidup kita. Mengapa berkat itu tidak kita alami? Seperti itu ya. Firman Tuhan sudah katakan di dalam Yesaya 59 ayat kedua. Tetapi yang melupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah apa? Segala kejahatan kita yang membuat dia menyembunyikan dirinya terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah apa? Segala dosamu. Jadi dosa itulah yang menghalangi berkat Tuhan. Dosa itulah yang membuat pemisah antara kita dengan Tuhan. Sehingga itulah yang terjadi. Mengapa berkat Tuhan tidak kita alami? Amin. Mengerti di sini? Jadi ketika kita menaikkan pujian kepada Tuhan, kita sujud di kaki Tuhan. Kalau kita memiliki dosa, kalau kita terikat oleh dosa-dosa yang tersembunyi di hadapan Tuhan, kita mohon ampun, kita minta ampun, belas kasihan Tuhan. Seperti tema bulan ini apa? Tentang apa? Kemurahan dan penyembahannya, itu berkaitan. Ketika kita menyembah Tuhan, kita minta belas kasihan Tuhan, kita minta kemurahan Tuhan. Tuhan, pulihkan hidup saya, pulihkan saya Tuhan. Maka tembok-tembok Yeriko yang menutup berkat kita itu akan dihancurkan dan berkat Tuhan akan mengalir dalam kehidupan kita semua. Nah, yang keempat, yang terakhir ya, saya tidak panjang. Yang keempat, untuk memberikan kemenangan. Di dalam 1 Samuel 17 ayat 26 sampai 32, ini ayat yang panjang juga ya, saudara bisa baca PR di rumah ya, membaca di rumah, kisah ketika Daud sedang berhadapan dengan Goliat yang tinggi besar seperti raksasa. Ketika itu Daud tidak takut. Di dalam 1 Samuel ayat ini ayat yang ke-32 ya. Saya lupa kasih ayat itu. Ayat ke-32. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia. Karena apa? Karena Goliat itu. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Jadi ketika Daud melihat Goliat yang besar, semua orang menjadi takut oleh karena Goliat itu. Mereka tidak berani satupun untuk menghadapi Goliat. Daud berkata, jangan takut dan tawar hati. Janganlah tawar hati melihat Goliat. Banyak orang-orang Kristen hari-hari ini ketika mereka melihat Goliat dalam hidup mereka, permasalahan yang begitu besar. Goliat, raksasa, sakit penyakit yang begitu besar sekali. Wah, seakan membuat kita menjadi takut, membuat kita menjadi tawar hati. Kadang banyak orang-orang Kristen, orang percaya, mereka kecewa, bahkan meninggalkan Yesus. Oleh karena apa? Oleh karena mereka tawar hati. Ketika mereka menghadapi Goliat, mereka menjadi takut dan tawar hati. Mereka melihat tidak mampu menghadapi Goliat. Oleh karena apa? Oleh karena mereka mengandalkan kekuatan. Mereka melihat, saya ini kecil. Daud kan tubuhnya kecil. Sama seperti saya mungkin ya. Kecil, pendek ya seperti itu ya. Nah, seringkali banyak orang melihat keadaan dirinya kecil. Tidak mungkin bisa menghadapi persoalan yang besar. Raksasa yang besar, sakit penyakit, ekonomi, dan lain sebagainya. Tidak mungkin Tuhan menolong. Seringkali kita gagal di situ. Banyak orang Kristen gagal menghadapi Goliat dalam hidupnya ya. Tetapi di sini dikatakan bahwa Daud berkata, jangan khawatir, jangan tawar hati. Oleh karena apa? Oleh karena Daud itu selalu bersekutu dengan Tuhan ya.
Daud itu selalu bersekutu dengan Tuhan. Makanya Daud yakin dan percaya bahwa Tuhan itulah yang menjadi kekuatannya. Tuhan itu akan menolong dia untuk dapat mengalahkan Goliat. Amin. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kepandaian kita dan lain sebagainya. Tetapi oleh karena Tuhan yang ada bersama dengan kita. Itulah yang sanggup mengalahkan Goliat, melawan raksasa-raksasa yang ada di dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena pengalaman-pengalaman yang luar biasa dengan Tuhan, Daud merasakan Tuhan selalu berserta dengan dia. Ketika di dalam pengembalaan domba, Daud selalu bertemu dengan binatang-binatang buas, beruang, singa-singa yang kelaparan untuk menerkam domba-dombanya. Tetapi Daud berani, dia menangkap singa itu, dia mengoyak-ngoyakkan mulut singa-singa itu. Dia mengalahkan singa-singa dan beruang itu, luar biasa. Makanya dia yakin bahwa kalau Tuhan menolong dia menghadapi singa-singa yang akan menerkam domba-dombanya, dia yakin juga Tuhan akan menolong untuk menghadapi Goliat. Amin. Seberapa yakin kita saat ini? Seberapa kuat iman kita? Apakah kita hari ini sedang menghadapi Goliat-Goliat yang seakan itu wah besar sekali untuk kita selesaikan. Tetapi percaya dan yakin, ketika kita menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan, maka kita mendapatkan kekuatan yang baru. Amin. Kekuatan yang baru seperti Raja Wali yang terbang tinggi, mengatasi badai hidup. Kita akan kuat. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu, Saudara kekasih di dalam Tuhan, saya tidak panjang lebar ya, karena saya pagi hari ini rindu untuk mengajak kita untuk menaikkan pujian, kita belajar bermazmur bagi Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, saya ingin tekankan kembali bahwa apapun yang membuat kita hari-hari ini down, mungkin kita merasa kehidupan rohani kita kering, tidak ada harapan dan lain sebagainya. Percayalah, naikkan pujian bagi Tuhan. Ketika kita menaikkan pujian bagi Tuhan, ada kekuatan yang baru. Bahkan setiap lirik-lirik lagu yang seperti yang tadi saya nyanyikan seperti itu ya, itu seperti menguatkan kita kembali. Seperti memberikan kekuatan, iman kita dibangkitkan kembali. Dan kita mulai menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan, hadirat Tuhan akan hadir di dalam hidup kita. Dan Tuhan akan menyatakan kuasanya. Tuhan akan menyatakan kemuliaannya bagi kita. Tuhan akan menyatakan mujizatnya. Ada amin? Amin. Demikian firman Tuhan. Mari kita merenungkan firman Tuhan. Kita pejamkan mata kita dan saya undang pemusik WL Singer untuk bantu saya menaikkan pujian ini ya. Seperti tema khotbah, hidupku adalah penyembahan. Lagu ini pun judulnya sama ya. Hidup adalah penyembahan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku
Ku tahu hidupku berharga. Ku tahu hidupku berharga di matamu. Segenap hidupku bersambahan. Coba naikkan pujian dari awal. Pujian. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila kita ada semua karena anugerah Tuhan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Tahu hidupku, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di matamu. Segenap hidupku. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Naikkan pujian ini sungguh-sungguh, katakan ku tahu hidupku adalah penyembahan. Ku tahu, amin, hidupku, yes, adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. tahu hidupku. Ku tahu hidupku berharga di matamu. Segenap hidupku bersambahkan. Sungguh-sungguh katakan ku tahu hidupku Tuhan. Amin. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Hidupku berharga di matamu. Segenap hidupku bersambahkan. Sungguh-sungguh naikkan pujian ini, katakan ku tahu hidupku. Ku tahu hidupku, yes, Adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. ku tahu hidupku berharga. Ku tahu hidupku berharga di matamu. Segenap
lagi katakan sungguh-sungguh. Ku tahu hidup kami ini adalah persembahan bagimu Tuhan. Ku tahu hidupku. Ya Yesus, inilah hidup kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau persembahkan hidup kami sebagai persembahan yang kudus dan berkenan kepadamu. Yes, Lord. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Sekali lagi katakan sungguh-sungguh. Segenap hidupku. Segenap hidupku persembahkan. Haleluya. Naikkan pujianmu pagi hari ini. Haleluya. Haleluya. Kami naikkan pujian bagimu Yesus. Mari biarlah setiap hati kita penuh dengan puji-pujian. Setiap mulut kita penuh dengan sorak-sorai bagi Allah. Karena Dia adalah penyelamat hidup kita. Dialah keselamatan hidup kita. Ada kekuatan ketika engkau memuji Dia. Ada kekuatan ketika kita menaikkan penyembahan di hadapannya. Haleluya. Glory Yesus, glory. Glory Yesus, haleluya. Kami yakin Tuhan, ketika kami menyembah Engkau, setiap belenggu dihancurkan, setiap kutuk diputuskan. Yes Lord. Setiap tembok-tembok Jericho yang menghalangi berkat akan dihancurkan dalam nama Yesus. Haleluya. Glory Yesus, glory Yesus. Ya Rabbi ya. Mari kita belajar bermazmur bagi Tuhan. Naikkan puji-pujian bagi Dia, sebab Dia yang layak terima segala pujian. Hanya Kau yang terima segala kemuliaan. Kasih setiamu untuk selama-lamanya. Tiada yang setia Kau Yesus. Haleluya. Sesuatu di dalam hidupmu, akan ada mujizat dalam hidupmu. Tuhan akan mengubah apa yang tidak mungkin menjadi mungkin, apa yang mustahil akan menjadi kenyataan bagi kita.
Haleluya. Glory alabasi kiri kiara bala-bala. Ya bayana alabasi kiri kiara bala-bala. Sungguh-sungguh kita naikkan pujian bagi Dia. Haleluya. Glory alabala. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Hamba sudah selesai menyampaikan firman-Mu ya Bapa. Engkau rindu, Engkau mau setiap hati anak-anak-Mu dipenuhi dengan puji-pujian. Engkau rindu Tuhan, setiap anak-anak-Mu bermazmur bagi Engkau, menyembah Engkau Tuhan. Karena hidup kami ini adalah penyembahan Tuhan. Biarlah setiap kami memberikan yang terbaik, bukan hanya korban bakaran, korban persembahan, tetapi hidup kami ini adalah persembahan yang sejati, yang berkenan kepadamu Tuhan. Hidup kami ini Tuhan, hidup yang kudus Tuhan, yang Kau maukan dalam hidup kami. Kami yakin dan percaya Tuhan. Kami yakin ketika kami menaikkan penyembahan kami, maka apapun yang menghalangi kami Tuhan akan dihancurkan Tuhan. Kami yakin dan percaya mujizat Tuhan masih tetap ada bagi setiap orang yang berseru kepadamu Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Naikkan pujian. Ku tahu hidupku saya serahkan kepada Bapak kembali. Kau ciptakan ku dalam Kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Sekali lagi dengan segenap hati nyatakan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau Takkanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku, segenap hidupku persembahkan. Segenap hidup kami, segenap hidupku persembahkan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh terus menyadari bahwa hidup kami adalah milik-Mu sepenuhnya Tuhan. Kami diciptakan, kami dijadikan hanya untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan, membawa hidup kami sebagai persembahan yang berkenan kepadamu Tuhan, yang kudus, hidup dan berkenan kepadamu. Terima kasih, pagi hari ini sekali lagi kami boleh belajar bahwa hidup kami
adalah sebagai penyembahan kepadamu. Tapi daripada itu juga Tuhan kami boleh bersyukur bahwa Engkau telah memberikan bagi setiap kami pujian, penyembahan, syukur, mazmur kami menjadi sebuah senjata rohani yang begitu berpengaruh Tuhan. Untuk boleh mematahkan, menghancurkan setiap musuh-musuh kami. Entahkah itu musuh-musuh dalam ekonomi Tuhan Yesus. Musuh-musuh dalam pekerjaan, dalam rumah tangga Tuhan. Sakit, penyakit. Kami tahu saat kami menaikkan pujian, penyembahan kepadamu, maka setiap tembok penghalang, musuh-musuh, bahkan roh jahat itu dihancurkan, dipatahkan, dikalahkan. Dan kami tahu kami meraih kemenangan demi kemenangan saat kami memuji dan menyembah Engkau. Terus taruhkan Tuhan Yesus kebenaran firman-Mu ini dalam hidup kami, dalam roh kami, dalam jiwa kami. Dan setiap kali, setiap waktu Tuhan, kami boleh terus mempraktekkannya dalam kehidupan kami. Sehingga hidup kami boleh terus mengalami kemenangan demi kemenangan. Sebab kami adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Terima kasih buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan pesan-Mu. Berkati terus Tuhan, urapi lebih lagi hikmat Tuhan. Hal-hal yang baik yang datangnya daripada Tuhan. Terus Kau nyatakan lewat pelayanannya, banyak orang boleh diberkati Tuhan Yesus. Berkati rumah tangga, pekerjaan dan pelayanan berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Kami terima dan kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang sudah menerima berkat firman Tuhan bersama-sama katakan amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati kita semua Bapak Saudara. Mari Bapak Saudara, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita dengan ucapan syukur. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mukjizat sejati, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku dan buka jalan bagiku. Kau pembuat mukjizat sejati, Kau pembuat mukjizat sejati, Kau pembuat mukjizat sejati. Berikan tepuk tangan syukur buat Tuhan kita sang pembuat mukjizat sejati. Terima kasih Tuhan Yesus, Bapa kami yang baik. Hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk datang beribadah kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk segala berkat, perlindungan, kemurahan, kesetiaan-Mu. Kami boleh bangun di pagi hari dengan tubuh yang sehat karena semata-mata karena anugerah-Mu. Dan hari ini tetap kami diberikan kesempatan untuk menghampiri tata kasih kemurahan-Mu, menaikkan syukur kami, menaikkan pujian, mazmur dan penyembahan kami. Karena kami tahu Engkau layak disembah. Kiranya apa yang kami persembahkan di hadirat-Mu boleh berkenan kepadamu Tuhan. Menyukakan hati-Mu senantiasa. Dan biarlah tidak hanya penyembahan kami yang menyukakan hati-Mu, tapi biarlah hidup kami yang adalah sebagai persembahan yang sesungguhnya itu boleh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih, kami tahu kami sudah dikuatkan, kami diberkati dengan kehadiran-Mu yang nyata. Firman-Mu memberkati kami, kehadiran-Mu memberkati kami, memulihkan setiap kami yang letih dan lesu, dikuatkan, bahkan yang sakit mendapat kesembuhan oleh bilur-bilur-Mu Tuhan. Terima kasih, sukacita, damai sejahtera Kau limpah-limpahkan atas setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan undur diri, kami akan pulang dari tempat ini ke rumah kami masing-masing, juga melanjutkan aktivitas kami sepanjang hari ini bersama keluarga, sahabat, dan yang lain. Kami percaya
kiranya Tuhan akan tetap terus menyertai kami. Sebelum kami pulang, biarlah kiranya kami boleh menerima berkat yang berlimpah daripada-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, angkat tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan dan terimalah berkat yang berlimpah dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita yang hidup, setiap kita yang sudah terima berkat Tuhan, bersama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan.